Apa jadinya jika kalian menjadi korban penculikan dan ditempatkan di sebuah ruangan yang kedap suara? Bukan hanya sampai di situ, seringkali kalian juga mendapat telepon dari korban-korban penculikan sebelumnya. Dan inilah yang dirasakan juga oleh seorang anak laki-laki bernama Vini. Apakah dia akan selamat atau mungkin jadi penelepon selanjutnya? Oke, seperti biasa untuk kalian yang tidak ingin diculik, ada baiknya subscribe dan like dulu channel ini supaya kita bisa cerita tentang film kemarin. Berlatar pada tahun 1978 di kota Denver Utara, Amerika Serikat, seorang anak berusia 13 tahun bernama Vini melakukan pertandingan baseball di sekolahnya. Walaupun tim Vini akhirnya kalah, namun kedua tim saling respek satu sama lain. Begitu juga yang dilakukan oleh Bruce, salah satu lawan bertanding Vini. Saat itu, Bruce sedang bersepeda santai mengelilingi kompleks sembari menebarkan pesona ketampanannya kepada cewek-cewek yang dia temui. Namun, tiba-tiba terlihat sebuah mobil hitam menghampiri Bruce. Dan itu menjadi hari terakhir di mana Bruce terlihat di area kompleks tersebut. Balik lagi sama Vini yang hidup bersama adiknya bernama Gwen. Dan juga ayahnya yang pemabuk dan juga sangat temperamental. Saat dalam perjalanan ke sekolah, Vini dan Gwen menemukan selembaran baru yang dipasang oleh ayah Bruce tentang belum ditemukannya Bruce sampai saat ini. Itu membuat Gwen berpikir kalau mungkin saja Bruce tidak akan bisa ditemukan kecuali dalam keadaan tak bernyawa. Setelah itu mereka melihat teman sekolahnya yang sedang buy-one untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Dan di sini Robin yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Moose yang bertubuh tinggi besar, gondrong lagi. Dan pergelutan itu pun menjadi tontonan yang menarik untuk anak-anak remaja ini. Agak lain memang. I know. But last year when he made you... Dan tanpa anak-anak ini sadari, ada sebuah mobil hitam terlihat masih berkeliaran di komplek tersebut. Di dalam kelas, Vini mempunyai seseorang yang dia sukai, namun Vini tidak berani untuk mengungkapkannya. Saat jam istirahat tiba, menjadi jam yang sangat kacau untuk Vini. Karena dia akan menjadi incaran anak-anak nakal yang seringkali menjadikan Vini bahan buliannya. Namun pada saat itu datanglah Robin yang menjadi penyelamatnya, yang membuat tak seorang pun berani menyentuh Vini. Walaupun Robin sangat ditakuti oleh anak-anak lain, namun hubungannya dengan Vini sangatlah baik. Karena seringkali Vini mengajarinya pelajaran yang tidak dia pahami di sekolahan. Dan di sini Robin berharap suatu saat nanti Vini bisa membela dirinya sendiri. Mr. Johnson talks too fast. He doesn't explain. Better than Enter the Dragon. Well, okay, maybe. Saat jam pelajaran, Gwen didatangi dua polisi yang menanyakan tentang mimpi Gwen. Karena ternyata Gwen pernah bermimpi kalau Bruce itu oleh seseorang yang mereka panggil dengan sebutan Grabber, yang menggunakan sebuah mobil hitam dengan balon hitam di dalamnya. Dan ternyata investigasi polisi juga menunjukkan hal yang sama dalam penculikan beberapa anak sebelumnya. Gwen. Out of either of you, blindfolded. Hari itu Vini harus pulang sendiri karena Gwen memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Dan Vini mempunyai tugas untuk memberi pengertian untuk ayahnya bahwa Gwen tidak pulang malam ini. Namun karena ketiduran, Vini pun tidak sempat memberitahu ayahnya. Akhirnya, pada saat pagi hari, Gwen pun mendapat hukuman dari sang ayah. Namun ternyata bukan hanya karena Gwen tidak pulang semalam, namun alasan sang ayah menghukumnya juga karena ayahnya mengetahui kalau dua polisi mendatangi Gwen perihal mimpi yang Gwen alami. Itulah alasan utama sang ayah sangat marah kepada Gwen karena mempercayai mimpinya. Sementara itu, kali ini Robin sudah ditunggu oleh mobil hitam yang sudah dipastikan itu adalah mobil dari Grabber. Dan itu menjadi hari terakhir Robin terlihat masih hidup. Ayah Vini pun mendapat informasi lewat telepon atas hilangnya Robin.
Dan pada malam itu pun polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan Robin. Vinny pun sangat sedih mendengar kabar tersebut. Dan Vinny akhirnya meminta Gwen untuk memimpikan tentang Robin. Dan keesokan paginya dua polisi pun mendatangi rumah Gwen untuk mendapat informasi yang mungkin saja Gwen dapat dari mimpinya. Hilangnya Robin membuat Vinny menjadi bahan bulian para bocah-bocah nakal di sekolahnya. Namun Gwen tidak tinggal diam, walaupun dia wanita namun dia berani bergelut dengan para pria. Aku memanggilnya cantik dan pemberani. Saat jam pelajaran, cewek yang disukai Vinny yang bernama Donna memilih berkelompok dengan Vinny. Itu membuat hatinya berbunga-bunga walaupun sekujur tubuhnya lebam bagai diamuk massa. Dan lagi-lagi Gwen tidak pulang ke rumah dan memilih untuk menginap di rumah temannya. Saat itulah Vinny yang pulang sendiri melihat sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan. Dan itu adalah Grabber yang mengaku sebagai pesulap, menawarkan pertunjukannya kepada Vinny. Dan tiba-tiba Vinny pun diculik dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang kedap suara. Namun ternyata saat penculikan berlangsung, Vinny sempat melukai tangan Grabber dengan cukup parah. Vinny pun coba mencari jalan untuk kabur. Dan Vinny pun menyadari ada sebuah telepon hitam di sana. Namun sayangnya kabel telepon tersebut telah terputus. Sementara itu Gwen yang sedang menginap di rumah temannya ditelepon sang ayah untuk memberitahu akan hilangnya Vinny pada hari itu. Gwen pun langsung panik dan sesegera mungkin pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada para polisi yang sudah mulai mencari keberadaan Vinny. Di tempat lain, Vinny coba bernegosiasi dengan Grabber yang menyadari ada seseorang yang mungkin saja mengetahui tentang penculikan tersebut. Vinny pun coba bernegosiasi. Jika Grabber mau melepaskan Vinny sebelum polisi datang, maka Vinny berjanji tidak akan melaporkannya kepada polisi. Namun orang yang mungkin saja mengetahui penculikan tersebut ternyata bukanlah polisi. Lalu siapakah orang itu? Lebih lanjut, Grabber pun memberitahu bahwa tempat itu kedap suara. Jadi tidak ada gunanya Vinny berteriak meminta tolong. Grabber juga menyangkal bahwa dialah yang telah membunuh teman-temannya Vinny. Sebelum pergi, Grabber sempat bercerita bahwa dia pernah mendengar telepon hitam itu berdering. Namun setelah diangkat, ternyata tidak ada siapapun yang meneleponnya. Vinny pun coba menggapai ventilasi udara namun nampaknya sia-sia saja. Karena kalau memang ventilasi itu bisa buat kabur, pastilah korban-korban sebelumnya akan selamat. Namun tiba-tiba saja telepon itu pun benar-benar berdering. Namun saat Vinny mengangkatnya, tak seorang pun bicara di telepon tersebut. Vinny terbangun dari tidurnya dan mendapati sang Grabber berada di sana sedang menatapnya. Vinny yang kelaparan meminta dibawakan sedikit makanan, namun Grabber enggan melakukannya. Dan lagi-lagi Vinny dikejutkan dengan telepon yang berdering. Vinny pun mengangkatnya lagi. Namun Vinny begitu terkejut karena kali ini benar-benar ada suara dari telepon tersebut yang memanggil namanya. Namun Vinny memberanikan diri untuk berbicara dengan seseorang di telepon tersebut. Seseorang yang tidak ingat dengan namanya sendiri, namun ingat mereka pernah bertemu sekali dan orang itu mengucapkan, "Kau hampir mengalahkanku." Dari situ Vinny pun langsung ngeh bahwa itu adalah Bruce. Bruce memberitahu bahwa ada bagian lantai bertanah yang bisa Vinny gali untuk menuju sisi sebelah bangunan, yang bisa membawa Vinny kabur dari tempat itu. Sesaat setelah itu telepon pun terputus. Sementara itu mimpi Gwen kembali muncul dengan memperlihatkan Vinny yang meminta bantuan dari dalam sebuah rumah. Dan pada malam itu juga Gwen mencari rumah yang muncul di mimpinya.
Sementara itu, Vinny mengikuti perintah Bruce untuk menggali lubang yang akan membawanya ke sisi sebelah tempatnya. Pada pagi itu, tidak biasanya Grabber memberinya sarapan. Itu membuat Vinny ragu untuk memakannya. Vinny melihat sang Grabber tidak mengunci pintunya, namun tiba-tiba telepon kembali berdering. Dari telepon itu melarang Vinny untuk keluar dari tempat itu walaupun pintu tidak terkunci. Karena itu adalah sebuah perangkap dari sang Grabber. Sang Grabber telah menunggunya dengan sabuk untuk memukuli Vinny jika Vinny berani keluar. Dan kali ini yang berbicara adalah Billy, seorang pengantar koran yang Vinny kenal. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang menelepon Vinny adalah orang-orang yang sudah tewas. Vinny pun memastikannya dan ternyata benar saja sang Grabber telah menunggunya dengan sabuk di tangannya. Dan akhirnya Vinny pun memilih untuk makan saja. Tak lama setelah itu Billy pun menelepon lagi. Dia menyuruh Vinny untuk mengambil kabel yang telah dia sembunyikan agar Vinny bisa menggapai ventilasi udara dengan kabel tersebut. Sementara itu, Gwen yang sedang istirahat tidur di ruang UKS sekolah bermimpi tentang Billy yang sedang membagikan koran keliling komplek hingga akhirnya Billy diculik pada hari itu. Gwen juga melihat Grabber bertopeng dengan memegang balon hitam, berdiri tertawa di depan rumah dengan sebuah pohon yang tidak ada daunnya. Sementara itu, Vinny terus berusaha menggapai ventilasi hingga akhirnya dia dapat mengaitkan kabelnya menggunakan bantuan gulungan karpet. Dengan bersusah payah, akhirnya Vinny dapat mencapai ventilasi tersebut. Namun, pelindung ventilasi yang lepas membuat Vinny tidak bisa lagi mengaitkan sesuatu di atas sana. Gagallah usaha Vinny. Di tempat lain, Gwen coba menceritakan mimpinya pada sang ayah. Namun ternyata ayahnya masih saja menolak apa yang Gwen lihat dalam mimpinya. Mengingat ibu Gwen juga dulunya sama seperti Gwen yang seringkali bermimpi dan meyakini bahwa mimpi-mimpinya benar-benar terjadi. Membuatnya sedikit gila hingga akhirnya dia pun bunuh diri. Karena hal itulah ayahnya sangat melarang Gwen untuk percaya akan mimpi-mimpinya. Namun Gwen memohon pada sang ayah karena semua ini berkaitan dengan Vinny. Akhirnya mereka pun berkeliling mengitari komplek berharap bisa menemukan setidaknya sedikit informasi tentang keberadaan Vinny. Di tempat lain polisi juga mendatangi sebuah rumah untuk menanyakan apakah mereka sempat melihat anak-anak hilang yang ada di foto. Namun ternyata orang yang bernama Max ini sangat antusias dengan kasus yang sedang viral ini. Sampai-sampai dia membuat analisis sendiri di rumah saudaranya yang dia tinggali saat ini. Polisi pun tidak mau menanggapinya dengan serius, apalagi setelah polisi tahu kalau Max ini suka nyimeng di rumahnya. Namun ternyata di bawah rumah itulah Vinny disembunyikan tanpa Max ketahui. Itu berarti Max adalah saudara dari Grabber yang meresahkan warga kota. Grabber pun datang dan memberi makan Vinny, dan dia berpura-pura tidak mengenali Vinny dan berpikir untuk melepaskannya. Namun setelah Vinny berbohong tentang nama Vinny sebenarnya, Grabber pun mulai marah kepada Vinny dan berniat melanjutkan rencananya. Telepon pun berdering lagi, namun tak seorang pun berbicara. Setelah cukup lama, Vinny pun dikagetkan dengan kemunculan sebuah mayat yang terbang dan mayat itu pun menunjuk ke telepon tersebut. Dari telepon itu memberitahu bahwa saudara Grabber ada di atas dan waktu Vinny tinggallah sedikit. Belakangan penelepon yang diketahui namanya adalah Griffin memberitahu kalau Vinny harus mengikuti permainan Grabber yang disebut permainan anak nakal. Permainan yang mengharuskan Grabber memukul korbannya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Grabber membiarkan pintu tidak terkunci agar Vinny keluar dan Grabber pun punya alasan untuk memukulinya. Namun sekarang Grabber tertidur di kursinya. Vinny mempunyai sedikit waktu untuk mengambil kunci kombinasi di pintu keluar. Dan Griffin menuliskan kombinasi kunci tersebut di dinding tempat Vinny dikurung. Dan kombinasi angka tersebut adalah 23317. Dan inilah kesempatan Vinny kabur dari penculikan atau tertangkap oleh Grabber dengan konsekuensi yang lebih mengerikan.
Vinny pun dengan perlahan melewati grabber yang tertidur dan bergerak menuju ke pintu keluar. Sesampainya di sana, Vinny terus mencoba kombinasinya hingga akhirnya kunci itu pun terbuka. Namun tiba-tiba saja grabber itu terbangun dan mengejar Vinny hingga akhirnya Vinny pun tertangkap lagi. Keesokan paginya, Vinny mendapat telepon lagi dari seseorang yang bernama Vance Hopper. Seorang yang membuat keributan di minimarket hingga akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Dan ternyata itu adalah mimpi dari Gwen yang membawanya ke sebuah rumah dengan nomor 7741 yang ada pohon tanpa daun di depannya. Sementara itu, Vinny yang sedang bertelepon dengan Vance Hopper mendapat informasi bahwa ada stop kontak di kamar mandi yang di seberangnya ada gudang. Vinny harus membongkar tembok tersebut 60 cm di atas stop kontak untuk terhubung dengan lemari es dan keluar lewat gudang. Vinny pun sesegera mungkin melakukannya. Dan setelah sekian lama Vinny mencoba, akhirnya dia pun berhasil memasuki lemari es besar tersebut yang dipenuhi dengan daging beku. Namun apesnya, lemari itu dalam keadaan terkunci hingga akhirnya Vinny pun tidak bisa pergi kemana-mana. Vinny pun hanya bisa menangis karena dia merasa apapun usahanya ujungnya pasti sia-sia. Namun tiba-tiba telepon berdering kembali dan kali ini Robin lah yang menelepon. Dan di sini Robin pun menguatkan Vinny dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan dulu, yaitu suatu saat Vinny harus bisa membela dirinya sendiri. Dan sekaranglah waktunya. Robin juga menyemangati Vinny bahwa Vinny tidak selemah itu untuk menyerah dan Vinny lebih kuat dari yang Vinny bayangkan. Robin pun meminta Vinny untuk mengisi telepon tersebut dengan tanah agar mempunyai beban yang berat. Dan setelah itu Robin mengajari Vinny bagaimana caranya bertarung. Dan yang membuatnya sedih adalah ini merupakan obrolan terakhir bagi mereka berdua. Sementara itu, dalam derasnya hujan, Gwen masih saja mencari keberadaan rumah yang selalu saja muncul dalam mimpinya. Dan tiba-tiba Gwen dikagetkan dengan kemunculan sosok para korban penculikan yang membuat Gwen terjatuh. Dan ternyata Gwen terjatuh tepat di depan rumah yang sedang dia cari. Rumah dengan nomor 7741 dengan pohon gundul di depannya. Gwen pun langsung bergegas pulang dan melaporkan temuannya kepada polisi. Sementara itu, Max mulai curiga dengan ruang bawah tanah yang selalu tertutup di rumah saudaranya. Dan Max pun membukanya hingga akhirnya Max menyadari saudaranya menyembunyikan sesuatu di ruang bawah tanah rumahnya. Belum sempat Max menyelamatkan Vinny, tiba-tiba saja saudaranya datang dan mengayunkan sebuah kampak ke kepala Max. Hingga Max pun tewas seketika. Sementara itu, polisi sudah sampai di rumah grabber dan bergegas menggeledah setiap sudut rumah tersebut. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda Vinny di sana. Sementara itu, kini nyawa Vinny benar-benar terancam. Karena grabber ingin membunuh Vinny dengan cara yang lebih menyakitkan dari korban-korban sebelumnya, dengan menyertakan si Samson, anjing hitam yang mengerikan. Namun Vinny telah membuat sebuah jebakan untuk grabber yang akhirnya grabber pun terjatuh dan Vinny bisa menyerang grabber dengan telepon yang sudah diisi dengan tanah tadi. Vinny pun hampir saja membunuh grabber, namun tiba-tiba telepon berdering lagi. Dan ternyata itu adalah suara para korban yang mengucapkan salam perpisahan untuk grabber. Hingga akhirnya grabber pun tewas di tangan Vinny. Dan Vinny pun menjinakkan si Samson dengan sebuah daging beku yang dia ambil dari dalam kulkas. Di sisi lain, polisi akhirnya menemukan sebuah basement yang ternyata di dalamnya terdapat banyak kuburan dari korban-korban penculikan grabber. Dan terlihat juga ada sebuah kuburan kosong yang bisa dipastikan grabber telah mempersiapkannya untuk mengubur Vinny. Akhirnya, Vinny pun bisa keluar dari rumah itu. Namun bukan rumah yang terdapat kuburan di dalamnya, melainkan rumah yang berada tepat di depan rumah 7741. Gwen yang melihat Vinny pun langsung bergegas lari dan memeluknya dengan erat.
Disusul dengan kedatangan ayahnya yang menangis sambil berlari mendatangi Vini dan Gwen. Pada malam itu pun polisi menyatakan bahwa kasus penculikan di area tersebut telah terbongkar, dengan ditemukannya beberapa mayat yang diduga korban penculikan. Dengan berita yang beredar bahwa Vini telah berhasil membunuh Grabber, membuat Vini kini disegani teman-teman sekolahnya. Dan tak seorang pun berani membuli Vini. Dan film pun selesai.